Minggu Kebangkitan. Tokoh-tokoh agama mati dan selesai ceritanya. Nabi-nabi meninggal dan habis riwayatnya. Tapi Yesus, dia mati hari Jumat kemarin. Pagi-pagi benar tadi. Ketika Maria datang ke kubur itu. Ini Maria Magdalena, bukan Maria ibu Yesus. Maria datang pagi itu dan dia lihat kubur Yesus terbuka. Dia lari ke murid-murid yang lain. Dia berkata, Yesus dicuri orang. Yesus dicuri orang dan saya tidak tahu di mana diletakkan mayatnya. Dan herannya, murid-murid Yesus yang mendengar berita itu menjadi percaya. Percaya Yesus dicuri orang. Harusnya Petrus dan murid yang lain ketika mendengar bahwa kubur kosong, dia teriak, haleluya, puji Tuhan. Apa yang dikatakan guru beberapa hari yang lalu, sekarang menjadi kenyataan, dia bangkit. Tapi murid yang lain malah berkata, yang benar loh. Lari ke kubur itu. Dan mereka lihat, iya benar, kubur kosong. Ini yang membuat Yesus sedih. Jadi ini Minggu Kebangkitan, kita nggak perlu lagi sedih karena kita lihat sengsara Yesus, bagaimana dia dicambuk, bagaimana dia harus pikul salib. Tapi hari ini lihat, keluhan Yesus masih terngiang sampai hari ini. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-28. Yohanes pasal 19 ayat 28. Nanti saya akan baca pelan-pelan ya. Saya baca satu ayat dulu. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, sesudah Yesus disalibkan maksudnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus selesai mengajar kepada murid-muridnya 3,5 tahun. Yesus selesai memberikan teladan kepada murid-muridnya selama 3,5 tahun. Selesai sudah. Aku sudah memberikan teladan. Aku sudah memberikan contoh yang baik. Selesai. Lanjut kalimat itu berkata begini. Berkatalah Yesus, berkatalah Ia, supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Maksudnya dalam kitab Yesaya. Nubuatan Yesaya digenapi pada saat Yesus disalibkan. Berkatalah Yesus supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Sama-sama baca, aku haus. 2, 3. Lagi sekali lagi, 2, 3. Ini keluhan Yesus. Salah satu dari 7 kata-kata Yesus di kayu salib. Ini kata yang kelima. Dia berkata, aku haus. Dalam bahasa Ibraninya, ani tesama. Atau ani tesema. Pada saat Yesus mengucapkan 2 kata ini, mulutnya bergetar. Dia berkata, ani tesema. Ini bukan sekedar haus karena Yesus pengen minum. Kalimat anistema ini, itu seperti begini. Mungkin teman-teman pernah dengar ada orang bicara, dia haus kekuasaan. Pernah dengar begitu? Ya. Apakah haus kekuasaan ini bisa diselesaikan dengan cara minum air saja? Enggak. Atau pernahkah engkau mendengar orang berkata, dia haus pujian? Apakah ketika dia haus pujian ini bisa diselesaikan dengan cara minum air saja? Enggak. Sama seperti ketika Yesus berkata, ani tesema, aku haus. Yesus tidak haus karena pengen minum air pada waktu itu. Tapi kalimat ini menunjukkan arti yang lebih dalam. Aku haus, aku belum lihat murid-muridku melakukan seperti yang kulakukan. Makanya di awal tadi saya katakan, cukup, gak usah lagi nangis karena
Yesus disalibkan, kasihan ya. Selesai sudah. Nanti Yesus ngomong loh, seperti Yesus berkata kepada seorang wanita tepat di pemberhentian ke-7, ketika ada seorang wanita berkata dan menangisi Yesus. Yesus lihat dia dan berkata, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan tangisilah anak-anakmu. Artinya apa? Cukup, ini penderitaanku buat kamu. Aku rela menderita supaya kamu menang. Aku rela dicambuk supaya kamu bebas dari kutuk dosa itu. Ani, tesema, aku haus. Aku rindu murid-muridku melakukan seperti yang aku lakukan. Ingat kembali, 3,5 tahun Yesus ngajar. Yesus membuat mujizat. Mujizat pertama kali apa? Masih ingat nggak? Yang dilakukan oleh Yesus. Kalau nggak ada yang jawab, saya gini terus. Air jadi anggur. Waktu itu di Kana. 2 minggu yang lalu saya masih ada di Kana. Wah, orang-orang Indonesia udah banyak banget sekarang ke Israel. Setelah dibuka tahun 2022 bulan Februari, berbondong-bondong orang Indonesia ke sana. Bulan Maret 2022 saya ada di Nazaret. Saya nginep di sebuah hotel. Dan semua orang Indonesia yang nginep di sana. Pagi-pagi ketika sarapan di restoran hotel itu, wah, ada orang Indonesia semua. Sampai saya susah membedakan mana Nazaret, mana Pecenongan. Sebelah saya bilang, sendok gua tadi di mana ya? Saya bilang, ini Nazaret atau Tanah Abang? Di Kana waktu itu Yesus menghadiri sebuah pesta perkawinan. Anggurnya habis dan Yesus membuat mujizat untuk pertama kalinya. Disaksikan oleh murid-muridnya. Bagaimana Yesus waktu itu membangkitkan orang mati. Bagaimana Yesus berkata kepada orang lumpuh, bangkit dan berjalanlah. Bagaimana Yesus mengusir setan. Murid-muridnya menyaksikan itu. Tapi pada saat Yesus disalibkan, dia berkata, semua sudah selesai. Aku haus. Haus akan apa yang ingin aku kehendaki supaya engkau lakukan. Tapi Yesus tidak menemukan sama sekali. Sampai Yesus di atas kayu salib. Ani, tesema. Ani, tesama. Aku haus. Ayo murid-muridku lakukan. Bahkan pernah suatu hari, murid-murid Yesus marah. Dia ngomong sama Yesus, guru, kenapa mereka yang bukan dari kelompok kita bisa mengusir setan? Yesus bilang, hei kamu orang-orang yang tidak beriman. Hei kamu orang-orang yang tidak percaya. Kenapa kamu tidak bisa lakukan seperti orang itu? Ini yang disebut aku haus. Jadi orang Kristen sudah berapa lama? Ayo, sudah mempraktekkan firman atau masih terus belajar seperti anak-anak, minum susu, makan bubur sebagai orang-orang Kristen, terus disuapin, gak pernah mau bisa dewasa dalam Tuhan. Cocok, Yesus berkata, aku haus. Aku pengen lihat kamu melakukan seperti yang kulakukan. Yesus secara manusia lebih kecewa lagi. Ketika di Taman Getsemani, detik-detik terakhir sebelum Yesus ditangkap. Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Dan hari itu adalah hari menjelang perayaan Paskah atau Pesah. Yang artinya melewati. Jadi pada saat tulah terakhir di Mesir, Tuhan memerintahkan orang-orang Israel untuk mengolesi pintu-pintu dengan darah korban dari anak domba. Oleskan di setiap pintu. Maka ketika malaikat pencabut nyawa melihat ada darah di setiap pintu orang-orang Israel, maka malaikat itu Pesah, melewati. Dan Israel hari itu di Taman Getsemani, siangnya mereka sedang hendak merayakan Paskah besar. Kalau Paskah di sana, wah dahsyat, luar biasa. Idul Fitri kalah ramenya. Paskah itu luar biasa. Dan hari itu
mereka selesai merayakan Paskah. Ada satu kewajiban yang unik bagi seorang pria Yahudi. Kalau mau merayakan Paskah, mereka harus minum wine, anggur, minimal 4 gelas. Jadi mereka minum sambil ngobrol tentang, wah nenek moyang kita hebat ya dulu ya. Bukan nenek moyang kita yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Sambil minum lagi. Minimal 4 gelas. Kalau udah ngomong, aku udah 4 gelas ya, cukup ya. Oh enggak bisa, masih banyak nih. Dia minum lagi. Dan murid-murid Yesus waktu itu selesai minum wine. Minimal 4 gelas. Makanya pada saat di Taman Getsemani, Yesus lihat mereka. Ya, ngapain? Tidur. Ada yang tidur sambil bermazmur. Oh, suara motor. Nah, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Yesus bilang, aku haus. Aku pengen lihat engkau berdoa dan berjaga-jaga 1 jam saja. Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus balik lagi berdoa. Untuk kedua kalinya dia lihat. Ya ampun. Ya sudah. Orang yang menyerahkan aku sebentar lagi datang. Dan waktuku sudah tiba. Datang tuh. Orang-orang ahli-ahli agama. Penatua-penatua. Datang masuk ke Taman Getsemani. Dipimpin oleh siapa? Muridnya Yesus, siapa namanya? Yudas. Yudas siapa? Karena ada banyak nama Yudas. Yudas siapa? Yudas Iskariot. Artinya Yudas dari kota Kariot. Kalau Bapak Ibu ke Israel, wah banyak menemukan nama Yudas. Kenalan gitu ya sama tukang jualan kaos atau souvenir-souvenir. Siapa namamu? Yudas. Minggir semua dia. Takut. Ini pasti nggak bener jualannya nih. Kenapa? Pengkhianat katanya. Itu Yudas Iskariot Ibu, ini bukan. Yudas itu artinya pemberani, pekerja keras, itu Yudas. Pembawa belati, itu Yudas. Artinya seorang yang membawa belati itu artinya kerja keras. Mau kerja apa saja, ya, itu Yudas. Bagus namanya. Nggak mau pakai nama baptisan Yudas? Mau nggak? Celup gitu ya, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Siapa nama baptisan saya Pak? Yudas. Gak mau. Gak apa-apa sebetulnya, asal gak pakai Iskariot. Dipimpin oleh Yudas Iskariot. Dan Yudas mencium Yesus. Lalu Yesus ditangkap. Petrus sok berani ini. Membela Yesus. Wah ini ngeri banget nih Petrus ini. Dia maju beberapa langkah dan dia potong telinga Malkus. Malkus gulung-gulung, kesakitan, teriak-teriak. Yesus dengar teriakan Malkus dan dia berkata, kenapa? Kenapa itu? Malkus menjawab, muridmu telah memotong telingaku. Yesus berhenti dan berkata, sini, bawa sini. Siapanya? Orangnya sama telinganya. Ini telinganya. Bukan, ini daun, salah katanya. Dan Yesus masih membuat mujizat. Tidak ada yang mendampingi Yesus ketika di penjara 1 malam di rumah Imam Kayafas. Tidak ada yang mendampingi Yesus ketika Yesus harus pikul salib melewati jalan sengsara atau disebut Via Dolorosa. Tak satu pun muridnya yang mendampingi dan berkata, tenang guru. Saya akan menjadi saksi yang mungkin akan meringankan guru. Tidak ada. Dan itu sebabnya Yesus berkata, Ani, tesema, aku haus. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Rasa haus Yesus ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya minum air. Tapi ayo kita puaskan dahaga Yesus dengan menjadi orang-orang Kristen yang mempraktekkan Yesus lewat kehidupan kita masing-masing. Praktekkan Yesus. Saya melayani banyak anak-anak jalanan. Sebelum masa pandemi itu ada camp anak-anak jalanan. Hampir setiap tahun ada camp.
Dan pesertanya bisa sampai 300 sampai 350 anak. Terdiri dari 4 sesi, 4 kloter, 4 grup. Grup pertama sekitar 80 orang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulang. Grup kedua mungkin sekitar 70-60 orang, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pulang. Kami adakan di puncak. Ada banyak teman-teman yang membantu kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ada dari anak-anak Universitas Pancasila, dari anak UI, dari anak Untar. Beberapa mereka saya briefing sebelum kita pelayanan anak-anak jalanan. Saya bilang sama mereka, kalian akan melayani anak-anak jalanan. Ini anak-anak yang hidup di jalanan. Seperti tahun-tahun sebelumnya kalian sudah tahu karakter mereka. Saya tekankan sekali lagi, jangan banyak cerita tentang Yesus kepada mereka. Tapi praktekkan Yesus lewat kehidupanmu di hadapan mereka. Artinya, Kak, gimana? Kamu beresin tempat tidur mereka. Kamu sapu ruangan mereka. Kamu siapkan tempat kita akan adakan kebaktian. Semua yang baik. Kamu cuci piring ketika mereka habis selesai makan. Pokoknya kalian jadi pelayan, praktekkan Yesus. Jangan banyak ngomong tentang Yesus. Mereka pusing. Dengar kalian ngomong Yesus juru selamat, Yesus pusing. Praktekkan saja. Dan di hari terakhir ada banyak anak-anak jalan yang tanya, kakak kan mahasiswa ya, kenapa mau melayani kami anak-anak jalanan? Kakak bersihin tempat tidur kami, kakak cuci piring kami setelah kami makan. Satu kalimat yang kalian harus jawab, karena Yesus memerintahkan itu untuk saya. Saya harus melayani kalian. Dan banyak orang diselamatkan. Sampai anak-anak langsung minta baptis hari itu. Pernah kita baptis 70 anak ya waktu itu. 70 anak. Menyerahkan diri kepada Yesus. Saya bingung. Saya tanya tukang villa, ada kolam baptisan enggak? Ada kolam renang enggak di sini? Enggak ada Pak Pendeta. Adanya kali. Hah? Kalinya dalam enggak? Saya bilang, dalam enggak? Enggak. Kalau untuk ukuran Pak Pendeta enggak tenggelam. Oke ya sudah, di mana? Ikut ke belakang. 70 orang baptis. Saya bilang saya baptis kalian satu-satu. Oke. Pak Pendeta ada buaya enggak? Enggak ada, saya bilang. Oke, satu-satu masuk. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Unik baptis mereka. Ada yang enggak mau lagi ditenggelamkan. Tenggelam, Dek. Dek, tenggelam, Dek. Enggak mau, Kak. Kenapa? Dingin. Ada yang tenggelam tiba-tiba hilang. Hilang. Dalam nama Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Roh Kudus. Hah, hilang. Berenang dia. Dia nongol di ujung sana. Kakak, katanya, ya ampun. Saya yang baptis tanya sama yang mendampingi saya, masih banyak. Masih Pak Pendeta katanya. Berapa orang lagi? Sekitar 50-an, ya ampun. Pak Hari capek? Iya capek. Pak Hari mau biar cepet, gimana caranya? Suruh nyelam masing-masing. Yang baptis capek, yang ngasih nama baptisan capek. Istri saya ngasih nama baptisan. Yang pertama sih gampang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Habis Yohanes pada minggir yang udah baptis. Kenapa gak mau maju? Saya gak mau kisah para rasul. Padahal bagus itu nama, saya bilang. Kalaupun kisah para rasul keren loh. Enggak, kalau kisah para rasul panggilannya siapa, Bari? Kis-kis, saya bilang. Jadi ketika Yesus berkata, aku haus, ini bukan sekedar haus tentang minum air. Tapi Yesus pengen lihat murid-muridku, kenapa kamu nggak bisa melakukan seperti yang kulakukan? Jadi orang Kristen, ukurannya bukan berapa lama kok jadi orang Kristen. Dulu waktu papa mertua saya masih ada, saya nggak pernah bisa berdebat sama papa mertua. Setiap kali berdebat dan ngobrol tentang firman hari, gak usah berdebat sama papa. Kenapa Pak? Papa ini sejak lahir sudah Kristen. Bahkan
Kalau kamu tahu, waktu bantal papa ini Alkitab. Wah, keren Pak, saya bilang. Tapi ternyata ya, kita harus sadar betul, bukan berapa lamanya engkau jadi orang Kristen. Tapi apakah engkau menghargai korban Kristus di atas kayu salib? Apakah engkau menghargai kebangkitan Kristus yang hari ini kita rayakan bersama-sama? Sudahkah engkau mempraktekkan Yesus lewat hidupmu? Aduh, ngeri. Belum lagi Thomas. Tahu Thomas, murid Yesus? Pada saat Maria Magdalena cerita kepada Thomas, Mas, maksudnya Thomas ya, Mas, memang seorang Jawa, kan namanya Thomas. Thomas, aku lihat Yesus bangkit. Thomas bilang, kamu tidak menyaksikan dari dekat bagaimana Yesus dicambuk. Kamu gak lihat waktu Yesus disalibkan dan tangannya dipaku. Kamu gak lihat bagaimana dia pikul salib itu. Sekarang kamu ngomong kebangkitan. Dan Thomas berkata, sebelum aku cucukkan jariku di lubang tangan bekas paku itu, aku gak percaya Yesus bangkit. Ngeri. Makanya Yesus berkata, Ani, tesema, aku haus. Jangan biarkan Yesus terus teriak, aku haus di telingamu. Karena Yesus mau. Ketika engkau sudah menikmati keselamatan secara gratis, Yesus mau lakukan perintahku. Lakukan. Biar setiap orang yang melihat hidupmu, mereka menemukan Yesus. Hanya satu kampung kami adopsi di Baduy. Sampai kemarin kita ya masih pelayanan. Ini anak saya sudah mulai ikut karena dia penasaran. Papa seneng banget sih ke Baduy. Saya ajak dia. Ikut nak. Wah, dan dia menikmati suasana di sana. Awal-awalnya ke Baduy, waduh. Saya nggak cerita sama istri saya bahwa kepala sukunya di kampung Kadu Gede itu, dia bilang begini. Dia kasih minum saya. Waktu minum, setengah jam kemudian dia baru cerita. Makasih Pak Ari. Pak Ari datang dengan niat yang baik. Hah, memang saya niat baik kok. Iya, kalau niat jahat Pak Ari sudah mati setengah jam yang lalu. Hah? Maksudnya? Itu minuman kita isi. Kalau Pak Hari niatnya jelek, niatnya nggak baik, masuk kampung ini meninggal setengah jam yang lalu. Hah, kenapa baru bilang sekarang? Terus dia bilang gini, tapi Pak Hari hebat. Ilmu Pak Hari lebih kuat dari saya. Pak Hari berguru di mana katanya. Dan kalimat ini saya pegang sampai hari ini. Pak Hari berguru di mana? Pak Hari belajar di mana? Datang kedua kali saya bawa Alkitab buat dia. Waktu itu kamu tanya, Pak Hari berguru di mana? Iya Pak, saya masih penasaran. Karena ternyata ilmunya kuat banget. Saya kasih, nih. Hah, dia lihat tuh. Ya ampun, kecil-kecil tulisannya kata dia. Ini dihafal Pak? Enggak, saya bilang. Hanya kamu harus baca. Dan akhirnya dia tunduk dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Praktekkan Yesus lewat hidupmu. Biar setiap orang yang melihat hidupmu, mereka menemukan Yesus. Akhirnya mereka gak berani ngelawan lagi. Saya gak mau ngayak belajar yang baik. A, B, C, D, terus. 8 kali pertemuan, lancar baca. Karena setiap kali selesai belajar, doain mereka. Didoain. Mereka terima doa itu. Karena apa? Dia takut ilmu saya lebih kuat daripada dia. Dalam nama Yesus. Mereka dimarahin sama lurah kampung itu. Mereka keluar dari kampungnya untuk belajar. Ada 5 kepala keluarga. Dia bawa keluarganya keluar ke kampung Sampang. 10 kilo dari kampung Kadu Gede. Mereka jalan kaki. Mereka belajar. Wah, hari ini terus istri saya ngajarin lagu
Untuk anak-anak, hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah hatinya. Wah, mereka senang nyanyi lagu itu. Bahkan ketika kami sampai di pintu gerbang, mereka baris, hidup tanpa Yesus seperti, saking semangatnya pernah ada yang kebalik, hidup tanpa donat seperti Yesus. Kebalik. Ani Tesema, aku haus. Hari ini saya berdoa supaya ketika engkau pulang dari ibadah ini, engkau ketemu orang-orang yang tanya tentang Yesus, tanya tentang kebangkitan. Hari ini saya berdoa supaya ketika engkau sampai rumah, ada familimu, ada keluargamu yang berkata, hari ini hari Paskah ya? Iya. Apa sih arti Paskah? Cerita tentang Yesus yang mati buat dia. Cerita tentang Yesus yang dibangkitkan untuk membuat kita menang. Dan jangan biarkan Yesus terus teriak di telingamu dan dia berkata, Ani Tesema, aku haus. Puaskan dahaga Yesus lewat perilakumu, kata-katamu yang menunjukkan dan mengarah kepada Kristus. Kalimat selanjutnya, kalimat terakhir, pemain musik boleh naik. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepadanya. Yesus berkata, sudah selesai. Kalimat ini punya arti begini, ya sudah, kenyataannya memang begitu. Murid-muridku belum bisa melakukan seperti apa yang kulakukan. Dan Yesus masih punya harapan. Setelah kebangkitan nanti, aku berharap engkau bisa melakukan seperti yang aku lakukan. Jangan biarkan Yesus terus teriak, Ani Tesema, aku haus. Praktekkan firman dan jadilah berkat. Amin.